Rudal Houthi Yaman Lok F-16 Amerika. Meskipun dianggap sebagai negara dengan militer yang lemah, namun, laporan yang muncul dari media massa Amerika telah mengonfirmasi perkembangan yang mencolok di kawasan Laut Merah. Di mana menurut laporan terbaru, pemberontak Houthi Yaman, atau milisi kain sarung yang didukung Iran, telah meluncurkan rudal permukaan ke udara yang menargetkan pesawat militer Amerika bangsat jenis F-16 untuk pertama kalinya. Menurut keterangan dari pihak Amerika sendiri, serangan itu terjadi di perairan internasional tepatnya di Laut Merah akhir Februari tahun 2025. Di mana aksi penguncian oleh sistem pertahanan udara milik Aba-Aba Kain Sarung Yaman tersebut, dilaporkan telah menandai babak baru kampanye pemberontak. Yang memunculkan pertanyaan baru mengenai stabilitas koridor maritim penting dan potensi dampak regional yang lebih luas. Menurut keterangan yang dirinci dalam laporan ini, meskipun awalnya sistem rudal yang diduga berasal dari pejuang Yaman sukses mengunci F-16. Namun karena jurus kabur berpresisi tinggi pilot Amerika yang belum disunat, akhirnya, rudal Yaman dilaporkan gagal mengenai sasaran yang dituju. Di mana F-16 yang merupakan andalan kekuatan udara Amerika dan tengah berpatroli di langit di atas Laut Merah, sukses kabur terbirit-birit sesaat ketika rudal mengunci. Namun meskipun F-16 gagal ditembak jatuh, para analis militer barat menyebutkan, bahwa kondisi seperti ini cukup berbahaya bagi aktivitas liar jet tempur Amerika di langit Timur Tengah, khususnya di Laut Merah. Yang perlu diperhatikan, jet itu beroperasi di luar wilayah Yaman yang saat ini berada di bawah kendali pemberontak, sebuah fakta yang menggarisbawahi bahwa meluasnya jangkauan rudal Yaman dan ambisi kelompok Aba-Aba Kain Sarung, akan menjadi ancaman serius bagi jet tempur Amerika, yang kedepannya mungkin saja dapat menjadi malapetaka besar. Di mana menurut keterangan dari sumber militer Amerika yang mengetahui insiden tersebut mencatat, F-16 muncul tanpa cedera, meskipun episode tersebut telah mengirimkan riak ke Pentagon dan seterusnya saat para analis bergegas untuk menilai implikasi dari langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Namun para pejabat militer AS dengan cepat menekankan kebaruan serangan itu, dengan mengonfirmasi, bahwa ini merupakan kali pertama Houthi mengarahkan rudal permukaan ke udara ke F-16 Amerika. Di mana menurut keterangan terbaru, hingga saat ini, agresi Yaman pada sebagian besar target-target maritim, kapal niaga dan kapal angkatan laut Eropa dan Amerika yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden, terus berlanjut sebagai bentuk solidaritas tanpa batas membela negeri suci kedua umat Islam. Sumber militer Amerika juga menyebutkan, pemberontak Yaman telah mengasah reputasi mereka dengan menyebarkan pesawat tak berawak dan rudal balistik ke jalur pelayaran, mengganggu perdagangan global dan memicu respons angkatan laut multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah operasi Prosperity Guardian. Namun serangan terbaru terhadap aset militer di dataran tinggi ini menunjukkan adanya perubahan taktik, yang dapat menguji pertahanan Amerika dan sekutunya dengan cara yang baru dan tak terduga. Selain itu, selama setahun terakhir, persenjataan Yaman yang didukung oleh teknologi dan keahlian Iran, telah tumbuh semakin canggih. Yang memungkinkan pihak Yaman untuk melakukan serangan yang menenggelamkan kapal, merusak infrastruktur, dan memaksa perusahaan pelayaran kapal-kapal Amerika dan Eropa untuk mengubah rute di sekitar tanduk Afrika dengan biaya yang sangat besar. Belum lagi, berkat hadirnya teknologi Iran, pihak Yaman mulai menargetkan jet tempur berawak Amerika yang menandai sebagai langkah paling berani. Yang menurut para analis militer Rusia, mungkin mencerminkan kemampuan baru dan upaya yang diperhitungkan untuk memprovokasi reaksi yang lebih kuat dari Washington. Selain itu, menurut laporan dari sumber Amerika, di hari yang sama, pihak Yaman bukan saja melakukan serangan terhadap F-16. Namun, secara terpisah juga melakukan serangan pada pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika. Yang dilaporkan memperkuat kekhawatiran bahwa para pemberontak tidak gentar, dan mungkin semakin berani dengan kampanye barat yang disebut Yaman hanya kuat di brosur. Belum lagi, selama berbulan-bulan, koalisi pimpinan Amerika berupaya mengamankan jalur perairan itu. Dengan mengerahkan kapal perusak dan jet tempur untuk mencegat proyektil Houthi, namun aksi tersebut dilaporkan juga belum mencapai sasarannya. Tetapi malah dibalas dengan serangan mengejutkan oleh pihak Yaman, yang akhirnya membuat tugas koalisi NATO dan Amerika di Laut Merah dilaporkan semakin menjadi berat saat pemberontak Yaman terus memperluas fokus mereka dari laut ke udara, seolah menantang keunggulan teknologi pasukan Amerika. Terkait hal ini, para pakar pertahanan Rusia menyebutkan, meskipun rudal-rudal Houthi kali ini tidak mengenai sasaran,
Upaya tersebut justru memperlihatkan kerentanan di wilayah yang sudah tegang akibat konflik yang bertumpang tindih di Ngeri Kotak Biru hingga Lebanon dan Teluk Persia. Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum pasti. Pemerintahan Trump, yang kini bergulat dengan provokasi terbaru ini, harus menghadapi perhitungan yang rumit. Bahkan beberapa orang dalam lingkaran militer menganjurkan unjuk kekuatan yang tegas, mungkin serangan yang lebih intensif atau bahkan operasi yang lebih luas pada Yaman untuk menegaskan kembali pencegahan. Sementara yang lain memperingatkan agar tidak bertindak berlebihan, dengan memperingatkan bahwa tanggapan yang keras dapat merusak gencatan senjata yang rapuh antara Houthi dan Arab Saudi. Yang dapat menyalakan kembali perang saudara di Yaman, dan menyeret Iran semakin dalam ke dalam pertikaian. Di mana untuk saat ini, Pentagon telah membatasi pernyataan publiknya dengan mengakui signifikansi serangan itu, sehingga para pengamat dapat berspekulasi tentang bentuk pembalasan yang akan datang. Bagi Amerika Serikat, taruhannya jelas, kegagalan beradaptasi dengan taktik Houthi yang terus berkembang berisiko menyerahkan kendali atas jalur perdagangan global yang vital, dan memperkuat jaringan sekutu Iran di seluruh kawasan. F-16 mungkin berhasil menghindari rudal kali ini, tetapi tantangan yang lebih luas tampak lebih besar dari sebelumnya, imbu analisis militer Rusia menyebutkan.